Selamat pagi Pak Wawan, selamat pagi kawan-kawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan algoritma winnowing sebagai bentuk eh, syarat untuk revisi seminar proposal saya. Oke. Apa itu algoritma winnowing? Algoritma winnowing itu adalah algoritma yang digunakan untuk mengekstrak sidik jari dari sebuah dokumen teks berukuran besar. Nah, algoritma winnowing ini itu bukanlah NLP atau Natural Language Processing. Jadi algoritma ini tidak dapat memahami makna, kata, atau tata bahasa. Lalu ada string matching. String matching ini dia hanya murni untuk mencocokkan deretan karakter secara struktural. Nah, yang ketiga itu ada hemat kapasitas. Memiliki teknik kompresi untuk menghemat ruang di database server. Seperti halnya pada sidik jari manusia, algoritma ini mencari pola unik dari susunan kalimat mahasiswa tanpa perlu membaca keseluruhan naskah secara utuh. Oke, kita lanjut. Nah, pada slide ini itu adalah tahapan alur algoritma winnowing. Nah, ada 4 tahapan. Yang pertama ada tahap preprocessing, kagram, hashing, dan windowing. Nah, yang pertama preprocessing. Preprocessing ini adalah proses pembersihan teks mentah dari spasi dan tanda baca serta untuk penyeragaman huruf. Lalu kita masuk ke tahap kedua yaitu kagram. Kagram ini pemotongan deretan teks menjadi potongan-potongan karakter yang bergeser. Ketiga ada hashing. Hashing ini mengkonversi teks huruf menjadi nilai numerik agar ringan diproses oleh mesin. Nah, yang keempat ada windowing. Windowing ini pengelompokan nilai hash untuk mengekstrak satu nilai minimum sebagai bentuk fingerprint. Oke, ini untuk flowchart algoritmanya. Yang pertama itu ada tahap memulai. Setelah mulai itu ada input dokumen proposal. Input dokumen proposalnya ini dalam bentuk PDF. Lalu masuk ke tahap pertama. Tahap pertama itu ada preprocessing. Preprocessing ini pembersihan teks mentah dari spasi dan tanda baca yang akan menghasilkan teks bersih. Lalu masuk ke tahap kedua yaitu pembentukan kagram. Pembentukan kagram ini itu pemotongan deretan teks menjadi potongan-potongan karakter yang bergeser. Nah, outputnya itu menjadi nilai himpunan kagram. Nah, dari himpunan kagram itu akan lanjut ke pembentukan hashing. Pembentukan hashing itu konversi teks huruf menjadi nilai numerik atau nilai angka agar mesin itu ringan untuk memprosesnya. Nah, dari pembentukan hashing itu akan keluar nilai hash. Nilai hashnya itu akan dikelompokkan melalui tahap keempat. Tahap keempat itu pembentukan window. Jadi window ini itu pengelompokan nilai hash. Nah, dari nilai hash itu akan dikelompokkan lagi mana nilai terkecilnya yang akan menjadi ekstrak nilai hash yang paling kecilnya. Nah, ekstrak nilai hash yang paling kecil itu menjadi output untuk fingerprintnya. Jadi hasil akhirnya itu fingerprint dari nilai terkecil dari hash yang paling kecil di window-nya itu, Pak. Tahap pertama, preprocessing, yaitu berfungsi untuk membersihkan teks mentah dengan cara membuang karakter non-alfabetik seperti tanda baca dan angka. Nah, lalu itu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil agar menjadi seragam. Contohnya di sini ada deteksi plagiasi. Text output setelah preprocessingnya itu menjadi deteksi plagiasi tanpa ada tanda titik, tanda petik, lalu huruf kapitalnya itu menjadi huruf kecil. Lalu tidak ada spasi di antara deteksi dan plagiasi. Lalu tahap kedua, pembentukan kagram. Nah, di pembentukan kagram ini itu bertujuan untuk memecah teks yang sudah bersih itu menjadi unit-unit kecil yang lebih mudah untuk dianalisis dan dibandingkan oleh komputer. Nah, di sini
parameter K-nya itu kita ambil 4. Jadi, setiap potongan teks akan terdiri dari 4 karakter. Nah, di sini ada deteksi plagiasi sebagai contohnya. Itu nanti diambil 4 karakter dari depan. Yang pertama ada DT, etek, teksi, eksi, sip. Nah, itu lanjut hingga ada di sebelah kanan nih. Ada himpunan kagram yang dihasilkan, ada DT, etek, teks, eksi, sip, SIPL, IPLA, plak, lagi, agia, gias, yasi. Oke, kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu proses hashing. Proses hashing ini seperti yang saya bilang tadi, itu mengkonversi teks menjadi nilai numerik. Nah, kenapa? Karena algoritma winnowing ini itu lebih cepat dan efisien untuk memproses serta membandingkan deretan angka daripada memproses deretan karakter teks yang panjang. Jadi, setiap panjang karakternya yang kgramnya itu seperti DT itu akan ditetapkan ke nilai numerik seperti DT itu ada 45, etek 32 sampai ke yasi. Yasi itu 21. Jadi himpunan nilai hash keseluruhannya itu ada 45, 32, 78, 12, 89, 23, 67, 34, 11, 56, 77, dan 21. Nah, lalu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu windowing dan fingerprint. Nah, ini tahapan dimana nilai-nilai hash yang sudah didapat tadi itu dikelompokkan ke dalam sebuah jendela. Nah, dengan ukuran yang tetap sebesar W. Nah, contohnya di sini kita ambil W-nya itu 4. Berarti kita mengambil 4 angka. Nah, jadi contohnya pertama itu ada Windows 1. Windows 1 ada 45, 32, 78, 12. Lalu Windows 2 itu ada 32, 78, 12, 89 sampai ke Windows 9. Nah, dari ke-9 window ini itu akan diambil nilai terkecilnya seperti di window pertama. Window pertama itu yang diambil nilai 12. Lalu window 2 12. Nah, ada di window 5 itu ada 23. Nah, dari window ke-6 sampai window ke-9 itu ada 11 yang menghasilkan akhirnya yaitu sebuah fingerprint ada 3 angka yaitu 12, 23, dan 11. Nah, fingerprint itu seperti yang saya bilang tadi itu adalah nilai terkecil dari hash yang sudah dikelompokkan menjadi sebuah window. Nah, jadi kenapa saya memakai windowing? Itu oke, segitu saja untuk penjelasan tentang algoritma winnowing. Kalau ada kurang dan salah kata dari saya mohon maaf. Terima kasih.